Shalom adik-adik. Wah, Kak Sharon nih. Hari ini, minggu ini, tema kita adalah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Nah, Kak Sharon mau melakukan yang terbaik buat Tuhan gak? Mau dong Kak. Weh, adik-adik juga pasti mau ya yang di rumah ya. Berarti kalau gitu sudah siap ibadah dong Kak? Pasti udah dong Kak. Oh iya, adik-adik juga pasti sudah ya Kak Sharon. Oh ya Kak, sebelum kita mulai ibadah tuh kayak hari ini, kita berdoa dulu yuk Kak. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sekarang kami mau mulai ibadah tuh kayak kami Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Wah, adik-adik benar, tema hari ini kita adalah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Berarti cintanya harus tambah gak Kak Sharon? Harus dong Kak. Setianya harus tambah gak Kak? Harus juga dong Kak. Wah, yuk Kak. Kasih yang dalam sama Tuhan Yesus, berarti kita harus pakai talenta kita dong Kak. Bener tuh Kak. Buat nyenengin hati Tuhan, betul gak Kak Sharon? Betul banget dong Kak. Wah, adik-adik juga ya mau menyenangkan hati Tuhan pakai talenta yang ada Kak, betul Kak? Betul dong Kak. Iya Kak. Tuhan membuat kita berharga.
itu semuanya mungkin. Kalau kita melakukan yang terbaik nih Kak Sharon, taatnya harus tambah nggak? Harus dong Kak. Oh, adik-adik taatnya juga harus tambah ternyata. Kalau kita mau melakukan yang terbaik ya Kak Sharon. Ayo Kak. Sama-sama katakan ya. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaranmu, oh Yesusku. Bagiku kau yang terutama. Menyenangkan siapa Kak Sharon? Menyenangkan hatimu yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku kau yang terutama. Kita mau katakan dari awal ya adik-adik. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaranmu, oh Yesusku. Bagiku kau yang terutama. Siap-siap lompat buat Tuhan, kau yang terutama. Yang utama bagiku, kau yang terutama. Dalam hari-hariku, menyenangkan hatimu yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku kau yang terutama. Sekarang sambil tepuk tangan, kau yang terutama. Yang utama bagiku, kau yang terutama. Dalam hari-hariku, menyenangkan hatimu yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku kau yang terutama. Siap lompat ya. Kau yang terutama. Yang utama bagiku, kau yang terutama. Dalam hari-hariku, menyenangkan siapa adik-adik? Menyenangkan hatimu yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku kau yang terutama. Bagiku kau yang terutama. Bagiku kau yang terutama. Kau yang terutama. Wah, saatnya sekarang adik-adik kita mau siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Betul gak Kak Sharon? Yuk adik-adik, Kak Titin ajak semuanya untuk bernyanyi bersama-sama. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untuk
kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Sambil lebih sungguh-sungguh, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Yuk adik-adik, kita mau lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya apa yang akan kami dengar pasti kami dapat lakukan. Kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami mau menjadi anak-anak di generasi ini yang cinta akan Tuhan Yesus. Sebentar kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kata-kata yang sederhana. Kami siap, haleluya, amin. Shalom adik-adik, Kak Tirza di sini dan hari ini Kak Tirza mau bawain satu firman tentang doing good. Nah, ayatnya ada di Lukas 10 ayat 28 sampai 37. Ada yang udah tahu belum ini kisahnya tentang apa? Nah, kalau belum dengerin dulu ya, Kak Tirza mau ceritain. Jadi pada suatu hari ada seorang ahli Taurat yang tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, gimana sih cara biar aku bisa hidup kekal? Itu kan. Nah, terus Tuhan Yesus cerita. Jadi ada seorang yang baru turun dari Yerusalem ke Yeriko. Tapi di tengah-tengah perjalanan dia itu dirampok adik-adik, dipukulin, diambil harta bendanya. Aduh, terkapar gitulah, kasihan banget pokoknya. Di jalan, gak ada yang nolongin gitu kan. Terus ada yang lewat. Pertama, seorang imam. Nah, imam itu orang yang melayani gitu ya di bait Allah. Mungkin kalau sekarang di gereja gitu kan. Nah, imam ini gak nolongin.
cuma lihat aja, lewat, lihat, udah gitu. Terus dibiarin, gak dikasih pertolongan apa-apa. Gak lama kemudian ada seorang lagi yang lewat. Dia seorang Lewi gitu kan. Lewi itu juga punya pekerjaan untuk mengurus bait Allah juga. Nah, apa yang diperbuat sama seorang Lewi ini? Dia juga gak tolongin, dia gak ngapa-ngapain. Cuma lihat, lewat, udah gitu aja ditinggal adik-adik. Aduh, kasihan banget kan. Nah, terus abis itu gak lama lagi ada seorang yang ketiga gitu kan. Ada seorang Samaria yang nolongin orang ini. Bahkan luka-lukanya diobatin, terus dibawa ke penginapan gitu kan. Bahkan penginapannya pun dibayarin gitu sampai lunas. Wah, luar biasa, seorang yang bukan siapa-siapa gitu ya, yang bukan katanya pelayan, bahkan dianggapnya kayak orang yang bisa dibilang tuh musuh gitu kan. Karena dia itu dulu-dulunya berselisih gitu sama orang Yerusalem. Nah, tapi dia mau buat nolongin adik-adik. Nah, sampai situ ceritanya. Terus apa yang jadi pesan dari cerita di Lukas 10 ini? Jadi kita kalau mau nolong gak boleh pilih-pilih. Gak boleh kayak aku mau tolongin Kak Uli soalnya Kak Uli baik sama aku. Suka traktir-traktir, suka anterin pulang. Tapi kalau sama Kak Benaya gak mau soalnya Kak Benaya tuh dimintain tolong aja gak mau. Hilang-hilangan lagi orangnya. Nah, pilih-pilih. Atau juga kayak aku gak mau bantuin si dia, soalnya dia nakal sama aku gak mau bantuin dia. Nah, gak boleh gitu ya adik-adik. Tetap harus tolongin semua orang, harus berbuat kebaikan kepada siapapun. Gak boleh pilih-pilih. Kenapa sih? Biar kita bisa jadi berkat, jadi garam, jadi terang buat lingkungan kita. Nah, segitu aja firman hari ini. Kita mau hafalin nih, ada satu ayat dari Yohanes 15 ayat 10. Kak Tirza bacain ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Nah, amin buat firman Tuhan. Sekali lagi, jangan pilih-pilih ya adik-adik kalau nolongin orang. Karena meskipun kita rajin rajin ibadah, tapi kalau kita gak melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama manusia, Tuhan tetap gak tertarik loh. Nah, oke deh, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau yang tuntun, Engkau yang ajar kami untuk berbuat baik, untuk menolong sesama kami yang membutuhkan. Tuhan yang berikan kami kepekaan kepada lingkungan di sekitar kami ya Tuhan. Ajar kami juga untuk selalu mengasihi orang tua kami, kakak-kakak di gereja, teman-teman, dan semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang memberkati biar firman ini dapat tertanam dan bertumbuh di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik pasti terberkati sama firman hari ini. Benar gak Kak Sharon? Benar tuh Kak Titi. Wah, sekarang saatnya kita kasih pengumuman buat adik-adik, buat kakak-kakak kelas besar juga nih. Pengumuman yang pertama ada apa Kak Sharon? Pengumuman yang pertama ada Cool Kids. Setiap hari Jumat jam 5 sore akan diadakan via Zoom Meeting. Wah, kalau gak tahu linknya gimana Kak Sharon? Kalau nggak tahu linknya bisa minta ke kakak-kakak wali kelas atau bisa minta ke Kak Uli ya. Nah, pengumuman yang kedua ada ibadah 2K. Setiap jam 8 pagi buat adik-adik kelas kecil, pakai apakah channelnya di YouTube GBI Haleluya. Dan kakak-kakak kelas besar jam 10 pagi, pakai apakah Sharon?
akan diadakan via Zoom meeting. Wah, kalau nggak tahu linknya boleh tuh tanya sama kakak wali kelas ataupun Kak Uli. Nah, ada satu lagi Kak Sharon, tapi Kak Titin lupa nih pengumumannya apa ya Kak? Pengumuman yang ketiga akan diadakan Camp 2K. Wah, Kak Titin mau tanya nih, kakak-kakak kelas besar udah daftar belum? Kak Sharon udah daftar? Udah dong Kak. Wah, sama tos dulu dong. Nah, buat semua kakak-kakak kelas besar wajib loh, karena ini acaranya seru, bener gak Kak Sharon? Iya tuh Kak, seru Baru banget. pernah gak pakai virtual Kak? Wah, kalau yang gak ikutan rugi besar, bener gak Kak Sharon? Bener tuh Kak. Wah, kayaknya udah deh Kak. Sekian pengumuman dari kami. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.